hari ini adalah memanfaatkan WA bisnis. Ya, kenapa WA bisnis ini kita bahas? Pertama, kemarin ada yang minta. Ya, kedua, memang WA bisnis itu sudah jadi apa ya? Tren, sudah jadi apa namanya viral ya. Bapak Ibu sekalian, bahwa WA bisnis ini ya, di sini ada juga aplikasi digital marketing sesuai kebutuhan. Ya, pertama adalah Facebook bisnis. Kemudian ada Instagram bisnis. Ya, ketiga TikTok bisnis. Ya, yang keempat adalah yang kita bahas hari ini, WhatsApp bisnis. Ya, jadi selaku pengusaha kita harus memanfaatkan ya, memanfaatkan akun media sosial itu tapi untuk yang bisnis. Ya, jangan untuk yang profil atau pribadi. Ya, manfaatkan profil mas, salah. Maksud saya manfaatkan akun yang bisnis, ya, bukan profil. Oke? Nah, sekarang kita bahas WhatsApp bisnis. Ya, oke. Ada yang sudah pernah mencoba WhatsApp bisnis di HP-nya? Mas Kesworo. Siap. Iya, Mas, sebelumnya itu eh, WhatsApp bisnis dan WhatsApp profil itu kan berbeda ya, Mas ya? Beda, ya, pasti beda. Ini Pasti yang beda. akan kita bahas ya berikutnya ya. Eh, Nah, ini ya, yang gambar yang atas, ya, gambar yang atas, nggak kelihatan. Gambar yang atas itu ada logo WhatsApp, tapi yang biasa, WhatsApp yang biasa, ya, bukan WhatsApp yang bisnis. Nah, WhatsApp yang bisnis, yang logonya ada di bawah, ada B. Nah, itu WhatsApp bisnis. Nah, WhatsApp bisnis pertama kali dirilis tahun 2018. Ya, nah ini sudah berarti sudah 5 tahun yang lalu ya. Tapi sekarang ya, untuk WhatsApp bisnis ini pengguna aktif bulanannya sampai 2 miliar. Nah, kan ini sangat besar sekali kan. Nah, apa namanya, populasi dunia itu kurang lebih 8 miliar. Nah, ini pengguna aktif bulanan WA bisnis ini 2 miliar. Berarti seperempatnya. Ya, 25%-nya. Ini besar sekali. Ya, ini besar sekali. Nah, yang ketiga adalah WhatsApp bisnis ini dibuat khusus sesuai dengan keperluan para pemilik bisnis kecil. Nah, Bapak Ibu sekalian yang ada Zoom, ada di Facebook Live, ada di YouTube Live, ya, Anda mungkin sekarang masih berusaha. Anda mungkin masih apa namanya? Masih Merintis. UKM yang kecil atau yang mikro. Nah, ini WhatsApp bisnis itu bisa dimanfaatkan, ya. Pemilik bisnis kecil agar bisa tumbuh secara pribadi dengan para konsumennya. Nah, maksudnya pribadi ini adalah ini bukan hanya publish, bukan hanya publik, tapi cenderung ke privat. Ya, WA adalah media sosial yang privat. Ya, kalau Facebook bisnis, Instagram bisnis, TikTok bisnis, itu adalah media sosial yang publik. Bisa dilihat semua orang.
Kalau WA bisnis hanya yang nomor-nomor tertentu aja yang berkaitan dengan kontak kita. Nah, ini apa namanya? Dengan pribadi ini akan lebih efektif dan efisien. Oke? Nah, saya slide lagi. Nah, manfaat WhatsApp bisnis. Ini penting. Ada 3. Bapak Ibu sekalian, ya, untuk manfaat WhatsApp bisnis ada 3. Pertama, mempermudah komunikasi dengan pelanggan. Nah, ini tujuan pertamanya. Kemudian yang kedua, meningkatkan visibilitas bisnis. Kenapa visibilitas? Karena orang akan tahu bahwa Anda profesional, Anda apa namanya, memang pengusaha, kemudian Anda juga bangun produk sendiri, ya, bukan untuk produk orang lain dijualkan. Nah, ini adalah WhatsApp bisnis itu bisa untuk apa namanya? Bisa untuk bahwa pemirsa sekalian atau pengunjung Anda itu tahu bahwa Anda profesional. Oke. Yang nomor 3, meningkatkan efisiensi. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi, WhatsApp bisnis ini meningkatkan efisiensi. Jadi Anda tidak perlu panjang-panjang, Anda tidak perlu iklan semuanya, tapi dengan WhatsApp bisnis, ya, memang untuk pribadi, person to person. Ya, oke? Nah, jadi gini Mas Arya. Iya, Mas Kesworo. Ya, jadi itu adalah perbedaannya tentang WhatsApp bisnis dan WhatsApp biasa. Oke. Ya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana fitur-fitur yang ada di WhatsApp bisnis. Ya. Ya. Apa ada pertanyaan, Mas Arya? Ini Mas Kesworo, apa yang untuk WhatsApp bisnis ini itu kan memang kan lebih private ya Mas ya. Jadi Betul. kita bisa berkomunikasi langsung sama calon pembeli kita seperti itu. Ya, Mas. Betul. Dan kebanyakan sih sekarang memang apa ya, kalau komunikasi secara private itu lebih efektif ya Mas ya. Tadi sempat disinggung sama Mas Kesworo tadi. Iya, karena apa? Tujuan kita adalah memperkenalkan barang atau produk dari kita kepada customer. Customernya bukan semuanya, tapi dengan private, dengan pribadi-pribadi, person to person. Nah, itu akan lebih efektif atau efisien. Jadi kita sebagai apa penjual, sebagai pelaku usaha itu lebih lebih bisa detail ya Mas ya untuk apa Iya, kita. pasti ya. Dengan apa namanya, obrolan chat, ya itu akhirnya bisa lebih detail, lebih fokus, akhirnya customer membeli. Nah, tujuan akhirnya adalah customer membeli produk kita. Dan juga kan biasanya kan apa customer itu kan minta ini juga kan Mas, apa di video call gitu kan. Oh Coba iya, minta boleh. Iya, dilihat produknya gitu kan. iya, betul. Gitu. Jadi Bisa. apa ini Mas ya juga bisa apa istilahnya selain kita memperkenalkan produk kita, presentasi produk kita itu juga bisa
membangun hubungan juga Mas ya sama customer ya Mas ya. Kalau Iya, iya, membangun hubungan atau bahkan bisa terjadi kerjasama juga. hmm, Nah, user itu yang sebelumnya memang pemakai, kemudian karena dia sudah tahu produknya bagus, kualitasnya bagus, kemudian akhirnya dia beli. Nah, setelah beli, kemudian dia juga merasakan bahwa ini memang bagus, enak, ya. Kemudian dia akan menjadi reseller. Nah, jadi bentuk kerjasama juga kan? iya. Jadi apa manfaatnya itu banyak Mas ya, selain kita bisa apa mempresentasikan produk kita secara apa pribadi gitu ya Mas ya. Iya, Ternyata ya. betul, betul Mas. Ya, saya kembali ke fitur bahasa bisnis Mas ya. Oke, Boleh. yang pertama adalah profil bisnis. Nah, kalau WA biasa itu enggak ada profil bisnis seperti ini. Adanya cuma nama atau apa namanya? Bio ya. Nama dan bio aja. Nah, kalau di WhatsApp bisnis, profil bisnisnya macam-macam. Ya, informasi terkait toko, deskripsi, jam operasional juga ada. Ya, alamat yang terintegrasi dengan map. Nah, ini manfaat ini. Ya, orang-orang yang menggunakan WhatsApp bisnis, nah sudah ada terintegrasi dengan Maps. Jadi tinggal ngeklik saja, langsung tahu, oh kemana arahnya. Nah, produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, ini ada fitur nanti yang nomor 5 atau nomor 6 ya, katalog namanya. Sampai pada informasi email, website, dan juga media sosial. Nah, ini juga ada ditampilkan situ. Boleh. Ya, biasanya kalau bahasa bisnis itu pakai apa, Mas? Linktree. Ya. Ya, Linktree ya. Nah, Linktree. ya. Jadi banyak media sosial kita dijadikan satu di dalam Linktree tadi. Tinggal klik saja, nanti mau pilih yang mana? WhatsApp, Facebook, Instagram, atau YouTube. Nah, tinggal pilih aja di situ. Ya. Selain itu, Anda juga bisa melengkapi dengan foto profil seperti logo bisnis agar bisa terlihat lebih profesional. Nah, ya, oke. Ini untuk fitur profil bisnis. Yang kedua, ini ada fitur quick replies. Apa maksudnya? Nah, Anda bisa membuat beberapa pesan template agar bisa menghemat waktu pengetikan saat membalas pertanyaan ataupun chat para konsumen dan hanya perlu mengetik shortcut-nya saja. Nah, jadi quick replace itu adalah apa namanya? Kita kita memilah-milah pesan masuk itu seperti apa? Mungkin menunya apa ya? Nah, mungkin warnanya apa ya? Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa kita bahas atau kita ketik dalam template. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, kita nggak perlu ngetik-ngetik lagi, ya. Kita hanya ketik apa ngeklik shortcut-nya saja, langsung terjawab pertanyaan tersebut. Ya, ini quick replies. Ya, contohnya yang ada di atas ini. Ya, yang ketiga, label.
Nah, ini menarik juga ya dengan label ini. Berikan kelompok pelanggan dengan berdasarkan suatu kategori. Nah, ini ada pelanggan baru, ya, ada juga yang pre-order, ada juga yang belum bayar, ngutang, ya. Nah, ini kita eh, kita label pelanggan-pelanggan atau customer-customer kita itu kita label nomornya bahwa adalah ini pelanggan baru, ini yang pre-order, ya, ini yang sudah membayar, ini yang belum membayar. Nah, ini kita kan berikan label-label seperti itu, akhirnya kita tahu, oh berarti orang ini kemarin belum bayar. Nah, kok sekarang order lagi? Nah, kita akan lebih efisien menyampaikannya. Oke? Semakin mudah dalam operasional ataupun menjalin hubungan yang lebih baik dengan para konsumen. Nah, yang pre-order misalkan, orang itu pelangganan kita kan, pre-order. Nah, langganan kita. Kita dengan mencatat biodatanya pelanggan, kita akhirnya tahu bahwa yang pre-order ini siapa saja. Ya, seperti yang minggu kemarin saya jelaskan, ya, melayani pelanggan, melayani customer. Apa maksudnya? Ya, kita harus melayani customer itu dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh. Nah, oke, ini yang nomor 3, label. Kemudian ada yang nomor 4, katalog. Nah, ini sudah saya sebutkan tadi di awal, katalog. Katalog adalah mampu menampilkan foto produk sampai 500 lembar. Banyak yo, 500 lembar loh dalam satu akun WA bisnis. Nah, ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sehingga Anda bisa menunjukkan dan membagikan produk dalam katalog agar bisa lebih memudahkan pelanggan dalam melihat apa saja yang Anda jual. Nah, jadi contohnya yang ada di atas ini, ya, ya, Anda posting produk-produknya, produk satu, namanya apa, ya, harganya berapa, ukurannya apa, warnanya apa, dan sebagainya. Anda posting di situ untuk produk satu. Kemudian Anda posting juga post, produk dua, ya, warnanya apa, harganya apa, berapa, ukurannya berapa, dan sebagainya. Anda posting di situ. Produk tiga juga Anda posting. Produk tiga namanya apa, harganya berapa. Pokoknya komplit lah di sini. Jadi kalau pelanggan yang belum ngechat kepada kita, kita dengan menggunakan fitur WA bisnis, ya, profil kita diklik saja, profil kita diklik saja, pelanggan akan tahu bahwa produk yang kita tawarkan itu apa saja dengan katalog ini. Ya, seperti saya juga pengalaman seperti itu. Ya, ada WA bisnis, kemudian saya simpan, kemudian saya klik, belum ngechat. Ya, saya klik, ternyata ada katalognya. Nah, ternyata orang ini jualan roti misalkan. Nah, rotinya macam-macam. Ada roti A, roti B, roti C, dan sebagainya. Di situ juga sudah ada harganya. Di situ juga ada spesifikasinya. Kan enak. Jadi akhirnya kita langsung, oh, yang saya butuhkan roti B. Ya udah, langsung klik kan di roti B, kemudian langsung chat, langsung closing. Nah, ini memanfaat sekali ya, WA bisnis. Ya, Transaksi ya Mas ya. apa? Closing itu maksudnya transaksi. Betul, ya, transaksi. Ya, pembelian. Pembelian. Jadi kita negosiasi dengan customer, dengan pelanggan, ya negosiasi. Oh,
mungkin harganya harus dipotong dan sebagainya, kemudian minta 2 atau 3 gitu ya. Nah, ini kita negosiasi, kemudian kalau sudah deal berarti itu closing. Ya, Wah, keren Mas. penjualan. Keren ya Mas ya. Ada apa namanya fitur katalognya ini tadi ya. Iya, karena pelanggan nggak perlu chat dulu, langsung lihat katalognya sudah tahu semua bahwa nomor ini jualan apa sih. Nah, Lalu seumpama ada pelanggan yang tanya gitu kan, kita kan bisa langsung nge-share gitu kan Mas ya. Monggo betul. di gitu. Nah, Ya, kita juga ada quick request tadi, yang fitur kedua. Nah, itu kan bisa di apa namanya dipakai ya, nah, fitur kedua bisa dipakai, boleh. Oke, sekarang yang nomor 5. Nah, nomor 5 fitur WA bisnis short link. Nah, menarik. Short link ini adalah membagikan short link dengan pelanggan. Tujuannya adalah agar mereka bisa langsung memulai memberikan chat pada akun bisnis, pada web WhatsApp bisnis Anda. Nah, jadi contohnya di atas, ya, https://wa.me/nomornya. Atau diedit juga boleh, ya. Diedit juga boleh di situ, ya. Nah, setelah diedit, kemudian Anda copy linknya, kemudian paste ke apa customer atau ke media sosial atau ke terserah ya linknya. Nah, itu pelanggan akan langsung klik kemudian ke WA bisnis kita. Nomor 5. Ini sebentar, saya ada tanya. Caranya merubah WhatsApp pribadi ke WhatsApp bisnis gimana? Nah, ini dari Zoom. Mena Fauzi. Ya, Mena Fauzi. Ini dari mana tinggalnya atau tempatnya? Ya, cara merubah WhatsApp bisnis ke WhatsApp. Nah, cara merubah WhatsApp pribadi ke WhatsApp bisnis gimana? Nah, ini gimana Mas Arya? Kita bahas besok ya. boleh Mas. Nah, kita bahas besok. Jadi besok untuk merubah atau membuat akun WA bisnis. Nah, Nah, sambil langsung ditunjukkan gitu ya Mas ya. betul, ya. Ada contoh-contohnya, ya. Ada contoh-contohnya. Kita tampilkan membuat WA bisnis seperti apa, atau merubah juga boleh. Ya, yang jelas saya clue sedikit. Yang jelas WA pribadi dengan WA bisnis nomornya harus beda. Ya, WA pribadi nomornya sekian sekian sekian. WA bisnis nomornya harus beda. Jangan nomor itu. Kalau misalkan nomor itu dijadikan akun WA bisnis, boleh. Tapi itu enggak bisa dipakai untuk WA pribadi. Harus nomor lain. Jadi sama kayak Misalkan, ya, nomor sama nomor pribadi harus dibedakan gitu ya Mas ya. betul. Nah, Biasanya kan gini, kita punya nomor pribadi. Ya, kita sudah jualan di Instagram atau di TikTok misalkan, ya, di Facebook misalkan. Kita sudah jualan. Sudah banyak pengunjungnya, banyak pelanggannya. Tapi
WA kita bukan WA bisnis, masih WA pribadi. Nah, berarti nomor itu ditransfer ke WA bisnis, boleh, nggak apa-apa. WA bisnis boleh. Nah, kalau untuk WA pribadi, nggak boleh pakai nomor itu lagi, harus nomor lain. Itu biasanya seperti itu, UKM itu ya. Ya, ada pertanyaan juga dari Facebook. Nah, dari akun Eka Ikram. Tolong sarannya Pak, apabila yang dijual dan yang di branding lebih dari satu palu gada. Oh ya, palu gada itu apa-apa gua ada. Mau download WA bisnis sampai sekarang masih ragu. Takutnya pemeriksa bingung karena lebih dari satu kategori produk. Hmm, boleh juga ya. Jadi walaupun Anda produknya banyak, ya produknya banyak atau produknya sedikit, boleh pakai WA bisnis. Ya, misalkan produknya banyak, ada yang makanan, kemudian ada yang apa? Kerajinan juga ada. Ya, nah misalkan Anda gabungkan semua antara makanan dan craft, tidak apa-apa, bisa. Tapi yaitu pelanggan akan apa ya? Kesulitan. Nggak, bukan kesulitan, mungkin nggak respect gitu loh. Ya, nggak respect hari ini jual makanan sama jual craft. Craftnya tentang home decoration misalkan, keset, sapu. Ini jual makanan sama jual keset. Nah, kan apa namanya pelanggan tidak respect dengan seperti itu. Lebih baik memang ya kalau yang makanan bikin WA bisnis makanan. Kemudian yang craft home decoration ya itu bikin WA bisnis untuk craft. Jadi ada dua WA bisnis di situ. Tapi nggak bisa dalam satu HP ya, harus dua HP atau tiga HP. Karena WA bisnis itu cuma satu, nggak boleh digabung-gabung. Dalam HP bisa di apa dalam satu HP itu bisa diinstal WA pribadi dengan WA bisnis boleh, tapi nomornya harus beda. Ya, tapi kalau dua WA bisnis nggak bisa, ya nggak bisa, kecuali pakai aplikasi ketiga. Nah, kalau aplikasi ketiga itu rawan ya, rawan karena eh, apa banyak dari orang-orang kalau pakai aplikasi ketiga itu biasanya ada virusnya, ada spamnya, seperti itu. Boleh seperti itu. Dari akun Eka Ikram. Ada pertanyaan lagi Mas Teguh? Belum ya. Saya lihat suaranya kurang jelas. Iya tak? Mas Arya, suara saya kurang jelas. Enggak, jelas kok Mas. Jelas ya? Nah, Iya, ya. Oke. perangkatnya mungkin Oh bisa gitu, ya. Ya, ditekan nih volumenya. ya. Siap, siap. Iya, dari perangkat Ya, orang. gitu ya. Ya. Siap, Iya. Mas. Saya lanjut lagi ke materinya ya. Ini yang tadi short link nomor 5 ya. Nomor 5 atau nomor 6? Apa?
Oh, ada pertanyaan lagi. Sebentar, ya. Ini ada tanggapan dari akun Umi Wardana dari Facebook. Nah, ya, selamat pagi Mbak Umi Wardana. Saya pengguna WA bisnis. Terbantu sekali dengan katalog WA. Bisa dikelompokkan juga. Cake sendiri, kue kering sendiri, snack sendiri dalam satu katalog. Jadi yang penjualannya palu gada, nah, apa saja ada. Segera dicoba WA bisnis ini. Nah, siap. Terima kasih ya Mbak atau Ibu Umi Wardana. Ya, terima kasih. Ya, bisa pakai katalog ya. Katalog itu ada kategorinya. Bisa seperti itu. Ada lagi dari Facebook, Ibu Ica. Ica ini namanya Hadisa, Ibu Hadisa. Ibu Hadisa dari Akisa. Pak Kis mau tanya, maaf tanya. Ini nomor WA saya sudah lama pakai WA bisnis. Tapi kenapa ya nomor WA atau kontak saya tidak bisa dibagikan langsung? Harus diketik baru, harus diketik baru bisa. Karena ini banyak orang yang diberikan nomor WA bisnis, saya jadi ragu. Katanya takut itu bukan saya. Terima kasih. Hmm, oh ya ya, paham saya Bu. Jadi nomor akun WA bisnisnya Ibu itu nggak bisa dibagikan kontak ya, harus ngetik nomornya sendiri. Nah, jadi gini Bu, ini mungkin eh, apa namanya nomornya Ibu diblokir sama WA-nya. Coba Anda tanyakan dulu ke di help di WA itu kan ada help. Nah, Anda tanyakan dulu di situ apakah nomor ini diblokir atau tidak. Kalau diblokir ya di apa namanya di apa dihilangkan blokirnya. Seperti itu. Ya, karena tidak bisa di share kontak, harus diketik nomornya. Gitu, Bu. Coba anu di help WA bisnis itu di help. Nah, di situ ada apa pertanyaan-pertanyaan bisa. Ya. Terima kasih Bu Hadisa ya dari Akisa. Ya. Sebentar, saya nah, ya, lanjut materi Pak dari Fauzi Gaubah. Ya, ya, saya lanjut materi. Ya, masih ada fitur-fiturnya. Yang berikutnya adalah fitur pesan otomatis. Nah, ini mantap sekali ini ya, pesan otomatis ini. Anda tidak perlu mengetik apapun lagi dan WhatsApp akan secara otomatis membalas pesan tersebut. Ya, contohnya di atas ini. Ya, ya. Jadi Anda ketik dulu, ya, pesan otomatisnya apa? Selamat pagi atau selamat sore atau selamat Anda sudah menghubungi kami. Nah, kami masih tutup atau kami masih di jalan dan sebagainya itu Anda ketikkan di situ. Nah, kemudian diaktifkan. Nah, ketika ada chat dari pelanggan atau dari customer, ya Anda masih jalan, Anda masih nyetir, atau memang masih tokonya belum buka, ya itu akan langsung dijawab otomatis dari mesin itu.
dengan yang Anda ketik tadi. Nah, seperti itu, akhirnya kan orang juga tahu bahwa, oh ya, ini memang masih tutup. Ya, orang tahu juga bahwa Anda masih repot, Anda masih di jalan, dan sebagainya. Tapi jangan lupa, dengan chat ini, otomatis ini, Anda juga harus menjawab berikutnya. Ya, karena eh, chat tadi ada pertanyaan yang harus dijawab. Kalau sudah tidak repot, Anda sudah nggak nyetir, harus jawab. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, harus fast respon. Ya, harus fast respon. Membantu itu ya Mas ya, sangat membantu sekali Mas ya. Apa chat otomatis nih ya Mas ya. Betul, iya. Iya. Kita Jadi kan hanya mengetik satu kali, disimpan, kemudian diaktifkan. hmm, jadi kan kesannya kan kita juga komunikatif gitu. Kita apa chat orang sumama kita pelaku usaha, kalau kita ditanya itu kan kita langsung fast respon seperti itu. Mohon maaf, meskipun yang disampaikan sama Mas Kes tadi misalkan kita lagi repot gitu, tapi kan kita sudah merespon pertanyaan orang itu tadi gitu ya Mas ya. Iya, betul Mas. Iya, sehingga orang Iya, tidak kecewa kan gitu ya Mas ya. iya. Akhirnya orang percaya kan bahwa kita itu eh, langsung merespon, walaupun itu pakai mesin. Tapi ada juga pengalaman dari teman-teman UKM bahwa kalau chat otomatis ini biasanya apa? Malah malah mengganggu. Ya, mungkin chatnya 2 kali atau 3 kali, jawabannya pasti template seperti itu. Gitu maksudnya. Jadi eh, teman-teman UKM ada yang nggak mau pakai pesan otomatis ini. Karena itu, karena eh, dengan apa template-template itu orang menjawab jawabannya pasti sama. Jawabannya pasti sama. Jadi Kesan ditinggalkan yang fitur ini. kesannya itu Tapi spam gitu ya Mas ya. iya, betul. Ah, Tapi ada juga yang pakai ini. Jadi apa namanya? Ya boleh pakai, boleh tidak. Tapi ini manfaat sekali, ya. Oke, saya lanjut lagi Mas Arya. Nah, ini berarti yang ketujuh ini, broadcast. Fitur yang ketujuh, broadcast. Mengirim pesan pada banyak kontak yang sudah Anda miliki. Dengan adanya fitur ini, maka Anda bisa mengirimkan pengumuman ataupun info promo kepada pelanggan secara cepat dan mudah. Nah, ini broadcast. Anda mengetik cuma satu kali, kemudian di broadcast. Nah, contohnya di atas ini. New broadcast. Ya, klik, kemudian Anda mengetik cuma satu kali, mau dikirim kemana saja, ke semua orang ada di WhatsApp Anda, atau ke beberapa juga boleh. Ya, nah ini bermanfaat sekali untuk misalkan kita mau promo, ya, mau diskon, mau bundling. Nah, ini bermanfaat sekali ya. Anda langsung sebar itu, semua orang akan tahu, oh sekarang lagi promo, sekarang lagi bundling. Nah, langsung respon seperti nah, itu. ini Ya, menarik apa fitur broadcast ini Mas. iya, pasti Hmm. Dulu pas zaman manfaatnya seperti itu. iya, dulu pas zaman-zaman jomblo itu Mas. Nah, itu
broadcast ini kan bisa di broadcast langsung kan gitu. Lagi apa, sudah makan, terus di broadcast gitu kan. Nah itu. Itu pengalaman pribadi kayaknya ya. Iya. Kalau saya kalau 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 saya ya cuma 1%. Kalau pengalaman pribadi itu multi person. Multi person. Oke. Ya. eh ini ada di Zoom ada pertanyaan juga, tapi nggak apa-apa saya bacakan dulu ya. Dari Zoom Musafi, Safi. Ya, saya bacakan pendamping rehabilitasi sosial Manggung, Tulungagung. Hadir Bapak. Selain menjadi pendamping rehabilitasi sosial, saya juga punya usaha rumahan warung kopi. Karena di Tulungagung, Jawa Timur, warung kopi merupakan usaha yang menjanjikan. Karena di Tulungagung rata-rata punya hobi ngopi. Ya, ya sekarang di semua kota ya rata-rata hobi ngopi semua. Ya. Nah, apakah dengan WhatsApp bisnis juga membantu usaha saya yang notabene ngopinya offline? Terima kasih Bapak. Wah, mantap. Pertanyaannya mantap. Ya, warung kopi pakai WA bisnis. Nah, gimana Mas? Kalau saya gini, ya, warung kopi Anda posting pre-order. Pre-order kopi Robusta, misalkan. Ya, kopi Robusta hari Jumat dan Sabtu Minggu. Nah, bisa diposting seperti itu. Pre-order kopi Robusta Jumat, Sabtu, Minggu di daerah Tulungagung, gratis ongkir. Nah, bisa seperti itu. Tapi Nah, ada, tapi ada catatannya ya. Jadi bukan semua semua daerah dilayani. Jadi dari Tulungagung free ongkir. Nah, itu Tulungagung, hanya Tulungagung saja, bukan Surabaya, bukan Jakarta, bukan Pontianak. Ya, Tulungagung saja. ini ada cerita menarik Mas. Ini Mas. Oh, boleh, boleh. Nah, ini warung kopi yang pesan dulu Mas. Jadi pesan tempat dulu. Ada di Oh, daerah pesan tempat ya. Ya, pakai karena saking ramenya ya. saking ramenya pesan tempat dulu di daerah Juanda, di Juanda Surabaya Sidoarjo itu. Nah Oh, itu berarti pengalaman pribadi nih ya. iya pesan tempat dulu Mas. Eh, apa ada anu Mas gitu? Oh ada gitu. Nah baru oh ya pesen apa kopi kopi susu terus habis itu apalagi terus ada apa kopi hitam Mas gitu. Nah itu dipesan dulu terus habis itu kita ke sana baru apa duduk sambil apa kalau bahasa Jawanya itu kan cangkruk gitu kan. Kalau bahasa Ya, Indonesianya itu apa? Eh, nongkrong. nah itu harus pesan dulu Mas, pesan tempat dulu. Ya, Eh, karena aduh, pengunjungnya rame kan, jadi harus pesan dulu. Harus inden dulu tempatnya. iya Ya, bagus, bagus, Mas. Ya, itu seperti itu juga bisa. Ya, itu bisa dipakai itu Mas. Atau ya. juga bisa dipakai untuk promo-promo ya Mas ya. Promo juga tadi ya. Mau diskon. Kopi diskon 5.000. Ah, ah. Harganya 7.000. Nah, kopi Diskonnya plus 5.000. gitu Mas ya.
kopi plus pisang goreng 10.000 gitu kan. Wah, mantap. Bisa gorengnya 2. Wah. Ngomong makanan ini, nanti ada pelatihan makanan juga di sini ya. Saya akan saya jelaskan ya. Nah, sekarang terakhir ini ringkasan. Fitur WhatsApp bisnis. 1, profil bisnis. 2, quick replies. 3, label. 4, katalog. 5, short link. 6, pesan otomatis. 7, broadcast. Nah, ini sudah sudah kita jelaskan semua. Bapak Ibu sekalian yang ada di Facebook Live, ada di YouTube Live, ya monggo. Mungkin mau tanya-tanya boleh, atau mau komentar juga boleh, ya silakan. Saya lebih suka yang katalog itu, Mas. Jadi katalog itu walaupun kita nggak perlu ngechat penjualnya, kita langsung tahu bahwa produknya apa saja, harganya berapa, kemudian spesifikasi produknya apa. Sudah di situ kan, karena sudah banyak informasi ya, kita akhirnya menjual, membeli. Ini Iya, mantap ya. katalog ini membantu sekali ya Mas ya. Iya, iya, karena ya itu informasinya sudah cukup lengkap. Iya. Dan kita tidak perlu apa foto-foto lagi gitu kan, foto terus menjelaskan, terus foto lagi terus menjelaskan lagi gitu kan ke Nggak perlu. para calon pelanggan kita gitu. Iya, nggak perlu. Langsung satu kali posting, di situ sudah permanen. Ya, Ya. kalau mau produk yang ini, ya fotonya ini. Produknya B, ya fotonya yang B tadi. Ya, ya. Nggak ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri, Mas Arya. Baik Mas. Ya, ya. Pemirsa sekalian yang ada di Zoom, ini sudah ada 233. Ya, 232 ada di Zoom ya. Selamat pagi ya. Kita belajar bareng-bareng di sini ya, di Parlemen Ekonomi Nusantara ya. Kita belajar bareng-bareng, bisa diskusi, bisa curhat, boleh ya. Yang jelas nanti pada pukul 10 akan ada pelatihan workshop Kuliner. online food, culinary bisnis. Nah, materinya adalah apa tadi? Burger Kit. Mini burger, Nah, mini burger. Nah, ini sudah waktu minggu kemarin ada yang tanya, Pak, untuk pelatihan mini burger di sekolah-sekolah. Nah, ini kita sudah topiknya atau judulnya hari ini mini burger. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian yang kemarin tanya juga boleh, atau yang kepingin cara membuatnya seperti apa, ini nanti akan ditampilkan ya. Nanti akan ditampilkan oleh Chef Joko dari Surabaya Hotel School. Di sini juga sudah ada hadir Pak Herman Basuki dari koordinator kulineri bisnis di Pahlawan Ekonomi. Ya, nanti akan menjelaskan juga bagaimana judul ini atau mini burger ini semuanya. Ya, ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom. Ya, kemudiannya ada di Facebook Live dan YouTube Live. Ya, saya akhiri.
mungkin ada salah kata, mohon maaf ya. Di sini saya di Studio 1 Pahlawan Ekonomi bersama Bapak Teguh Andoria dengan Mbak Intan Devi juga dengan Pak Herman. Ya, di luar sana juga ada Mas Halo Mas, saya Arya Ari. Wiraraja. Nggak apa-apa salah Oke, kata, apa? salah, salah kata nggak apa-apa. Yang penting jangan salah sayang. Gitu. Wow. Romantis sekali. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan, positif, aktif, produktif, dan selalu gembira. Terima kasih. Mohon pamit. Selamat pagi Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.